Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang sangat mengejutkan pernyataan dari Adi Praitno, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, yang menyatakan percuma aja presiden threshold ini menjadi 0%. Karena kenyataannya partai-partai takkan berani mengusung calonnya sendiri. Kenapa dia mengatakan begitu? Dan yang lebih mengejutkannya lagi adalah satu-satunya tokoh yang berani dan punya nyali untuk melawan Prabowo nanti 2029 itu adalah Anies Baswedan. Bahkan sekelas Gibran pun katanya takkan berani melawan Prabowo tahun 2029. Percuma katanya presiden threshold. Dan memang kalau kita lihat Adi Praitno juga menyinggung, bahkan sekarang sudah mulai keluar narasi dari partai-partai dari Kim Plus itu yang menyatakan akan tegak lurus kepada kepada Prabowo. Udah jelas dikatakannya sampai 2029. Mungkin 2009 ke atas pun akan tetap tegak lurus. Karena pandangan dari Adi Praitno ini mengatakan begitu memang betul. Pragmatis dari partai-partai politik ini takut berlawanan dengan pihak yang berkuasa. Nampak dari kemarin-kemarin pada waktu rezimnya Jokowi, mereka berkumpul di Kim Plus. Kenapa? Karena takut. Dan memang juga kalau kita lihat, mereka itu takut ada kasus Sandra, macam-macam, kan itu narasinya yang bermain. Sementara mereka bisa sebenarnya berada di pihak lain daripada pihak berkuasa, mereka tetap menyembah-nyembah ke situ. Walaupun tidak ada untungnya kalau kita lihat. Seperti PKS, masuk ke Kim Plus, jangankan jadi wakil gubernur sekarang yang kalah oleh Pramono Anung di Jakarta. Kan sebelumnya dijanjikan menteri pun tidak dapat, wakil gubernur pun tak dapat, tapi tetap di dalam Kim Plus. Inilah contohnya partai-partai politik yang dikatakan oleh Adi Praitno, takkan ada yang berani melawan Prabowo tahun 2029. Satu-satunya cuma Anies Baswedan yang punya nyali katanya. Dan ini sekarang siapa yang bisa mengusung Anies Baswedan? Dan di Adi Praitno mengatakan bahwasanya meyakinkan kepada kita Anies Baswedan akan didukung oleh partai-partai kecil yang tidak masuk sekarang di Kim Plus ataupun yang tidak punya kursi di DPR. Karena itu keputusan MK itu menguntungkan kepada Anies Baswedan. Itu satu-satunya. Pertanyaannya, PDIP kan di luar pemerintahan sekarang. Dari awal-awal kata Adi Praitno, dan memang kita lihat PDIP ini ingin bergabung dengan Prabowo. Sangkutannya adalah masalah Jokowi. Dari awal sampai sekarang pun begitu. Karena ketakutan dari PDIP ini dan merasa nyaman selama ini berada di pihak yang berkuasa, begitu di luar sekarang kita melihat narasinya terpontang-panting narasi dibuatnya dia sekarang di luar pemerintahan ini. Ini yang menjelaskan kepada kita statement dari Adi Praitno ini benarnya saya katakan 1000% si Adi Praitno ini benar. PDIP 2029 tak akan juga berani melawan Prabowo. Misalnya dia mencalonkan calon presiden Ganjar, mereka tak akan berani lagi. Nggak seperti yang kemarin. Mereka berani karena mereka di pihak berkuasa sebelumnya dan kebetulan saja agak berseberangan dengan Jokowi. Tapi untuk 2029 mereka tidak akan mau lagi. Karena sifat dari partai-partai politik yang duduk, yang ada kursinya di DPR, yang ada di parlemen itu memang begitu cara berpolitiknya mereka. Kalau enggak mereka tersingkir. Kalau sekarang aja mereka tidak menarasikan tidak tegak lurus kepada Prabowo, mereka mulai dikeprek-keprek itu, dikeluarkan. Makanya narasi sekarang tegak lurus seperti PAN kata Adi Praitno. Dan juga narasi dari Golkar bukan begitu caranya. Dia mengusahakan sekarang narasi yang dibangun oleh Golkar dan partai-partai besar itu menarasikan tidak harus 0%. Nanti ada 30 partai, 30 calon presiden. Kalau seandainya 15 kan repot kita, ada 2 putaran, biaya besar, macam-macam narasinya. Padahal konstitusi mengaturnya seperti itu. Dan secara alami nanti tidak mungkin sampai 30 setiap partai mengusung mengusung sendiri. Contohnya pada waktu 2024 itu mana berani yang lain mengusung, ada macam-macam masalahnya kan. Ada yang ingin berkuasa, dia pokoknya ikut yang berkuasa saja selama ini. Seperti Golkar kan begitu gaya itu. Tujuannya apa oleh partai-partai besar? Mereka masih menginginkan budaya feodal, partai-partainya tetap dilangsungkan. Dan pada saat nanti pilpres atau pemilu, mereka terus mendekat kepada yang berkuasa. Apalagi Prabowo
Kalau ditaksir, kalau diprediksi, hampir semua pengamat mengatakan Prabowo akan maju lagi 2029. Kenapa? Logikanya ada sebenarnya kawan-kawan. Logikanya apa? 20 tahun lebih Prabowo mengusahakan jabatan presidennya. Baru sekarang terpilih. Apa mungkin dia nanti itu melepaskan 2029 kepada yang lain? Oh, kepada Gibran? Tidak mungkin. Tidak mungkin lah. 20 tahun lamanya dia menunggu menjadi presiden, kemudian bisa untuk mencalon kedua kali. Apapun dipergunakan lagi untuk 2029. Termasuk juga mungkin saja lebih dari Pak Jokowi. Nggak tahu kita. Ini politik kawan-kawan. Dan Gibran akan ikut sama dia terus saja. Tidak akan berani melawan dengan dia. Makanya Adi Praetno mengatakan satu-satunya di Indonesia, coba bayangkan, satu-satunya yang punya nyali untuk berlawanan dengan Prabowo itu cuma Anies Baswedan. Track recordnya menjelaskan begitu. Anies Baswedan tidak pandang aling-aling istilahnya kan. Satu lagi, Anies Baswedan ini tidak bisa dijegal dia. Baik ditersangkakan masalah kriminal, masalah yang lain-lain, tidak bisa. Itu yang menjelaskan kepada kita 2029 itu yang berani menantang Prabowo, ataupun sekarang yang berani menantang Prabowo, ya maksud saya berkompetisi, bukan menantang bagaimana, berkompetisi nanti 2029 itu cuma Anies Baswedan. Itu dia. Masuk akal kan? Ya memang begitu. Tidak ada lagi manusia lain. Sorry kawan-kawan, saya harus berkomentar seperti itu saja melihat keadaan sekarang. Terima kasih.